Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online, dan kita bersama-sama bersuka cita karena kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan adik-adik juga kami berharap senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk bersama-sama kita mengawali sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Yesus di Hatiku. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku, selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu mengasihiku. Yesus dia cintaku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk bersama-sama kita mengawali dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu online. Dalam keterbatasan kami, kasih-Mu tetap melengkapi kami, cinta-Mu tetap hadir dalam hidup kami. Kami juga bersyukur orang tua yang selalu mendukung kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk dengar-dengaran akan puji-pujian, untuk memuliakan nama-Mu. Inilah cara kami untuk melayani Engkau. Biarlah kami bersuka cita, bersyukur dalam sekolah minggu online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan menyimak, mendengarkan, dan belajar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Yuk kita ikuti bersama-sama yang berikut ini. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam kebaktian sekolah minggu online. Bu Nani berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Nah anak-anak, setelah 1 minggu kita tidak ketemu, hari ini kita ketemu kembali di dalam acara kebaktian sekolah minggu. Anak-anak sudah siap? Siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu, siapkan telingamu, siapkan penglihatanmu. Kita akan bersama-sama beribadah dalam sekolah minggu online pada saat ini. Nah anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan dulu. Kita berdoa. Tuhan di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati anak-anak semua, menyiapkan mereka untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca, kami dengarkan bersama-sama, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita baca, akan kita pelajari bersama-sama, yaitu dari kitab Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11 ya. Sekali lagi, Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Namun pada pagi hari ini Bu Nani tidak akan mengajak anak-anak untuk membaca isi Alkitab yang tertulis dalam kitab Yohanes 18 ayat 1 sampai 18. Anak-anak nanti bisa baca sendiri bersama orang tua kalian, atau anak-anak karena sudah besar bisa membaca Alkitab sendiri ya. Tapi tetap harus dibaca. Oke. Nah, anak-anak, dari kitab Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 ini merupakan cerita kelanjutan dari cerita minggu yang lalu. Kalau anak-anak minggu yang lalu sudah mendengarkan cerita, masih ingat nggak ceritanya apa minggu yang lalu? Ya, ada yang ingat? Iya, betul. Ceritanya yaitu Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Nah, apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memperingatkan Yudas supaya berhati-hati. Ya, supaya Yudas tidak mendengarkan bujukan iblis, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan bukti-buktinya, tanda-tandanya, siapakah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam. Nah, anak-anak, bagaimana reaksi Yudas setelah dia diperingatkan oleh Tuhan Yesus? Nah, anak-anak bisa melihat gambar ini, ya. Nah, di dalam gambar ini menunjukkan bahwa ternyata Yudas yang sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus itu tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, tetapi justru Yudas lebih mendengarkan bisikan iblis. Nah, anak-anak, di sini kita lihat Yudas menemui para imam, kemudian mengadakan kompromi, dan akhirnya Yudas mendapat imbalan karena Yudas mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam dengan imbalan uang 30 keping perak. Wah, lumayan pikir Yudas ya. Uang 30 keping perak bisa dipakai untuk berfoya-foya, bisa untuk beli ini, beli itu, bisa untuk memenuhi keinginan hatinya. Nah, anak-anak, cerita hari ini yaitu Tuhan Yesus yang sudah mengetahui bahwa Dia akan menderita, mengalami penderitaan, disiksa, disalib. Melihat situasi seperti itu, maka Tuhan Yesus membutuhkan Allah, membutuhkan kekuatan. Maka Dia bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Nah, di sana Tuhan Yesus berdoa, anak-anak. Ya, Tuhan Yesus berdoa. Dia mengajak murid-muridnya. Berapa kali Yesus berdoa? Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Untuk apa Yesus berdoa? Ya, karena Yesus ini merasa ketakutan. Coba anak-anak, kalau anak-anak itu tahu besok mau jatuh, kalau anak-anak itu tahu besok mau mengalami luka, anak-anak takut enggak? Mesti takut. Tuhan Yesus juga takut, anak-anak. Yesus takut karena Dia tahu sebentar lagi Dia akan ditangkap, disalib, dianiaya. Maka Dia berdoa, mohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam doanya itu memang awalnya Tuhan Yesus menginginkan agar Tuhan melepaskan Yesus dari penderitaan itu. Tetapi pada doa yang ketiga, Tuhan Yesus berserah kepada Allah Bapa. Apa doanya? Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Itu isi doa Yesus yang ketiga. Nah, anak-anak, pada waktu itu murid-murid juga diajak berdoa, tapi murid-murid ngantuk. Yesus juga memperingatkan murid-murid untuk berdoa sampai 3 kali. Ya,
Nah, setelah doa yang ketiga itu, tidak lama kemudian anak-anak, datanglah rombongan orang-orang yang dipimpin oleh, siapa yang tahu yang memimpin rombongan itu? Prajurit-prajurit itu. Yang memimpin itu adalah murid Tuhan Yesus sendiri. Yang memimpin itu adalah Yudas Iskariot. Nah, langsung pergi ke taman itu. Karena apa? Karena Yudas Iskariot itu tahu di mana Tuhan Yesus sering berdoa. Maka lalu Yudas memimpin prajurit-prajurit Romawi itu pergi ke taman Getsemani itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Wah, dikutukan, ada yang bawa pedang, ada yang bawa pentung, ada yang bawa obor. Wah, luar biasa, seperti orang mau menangkap pencuri saja. Nah, setelah sampai di taman itu, apa yang terjadi anak-anak? Mereka itu mencari, bingung, karena di situ ada Tuhan Yesus beserta dengan 11 muridnya. Dengan beberapa muridnya ada di situ kan, hampir semua sama, tingginya sama. Kalau gelap itu nggak kelihatan, yang hidungnya mancung yang mana, yang hidungnya pesek yang mana nggak kelihatan. Maka Tuhan Yesus pada waktu itu di tengah gelapnya situasi di taman Getsemani itu, Yesus berkata, siapakah yang kamu cari? Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Nah, ketika itu ternyata mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Maka Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Ya, lalu Yesus menjawab, mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Bagaimana jawab Tuhan Yesus? Ya, Yesus mengatakan, akulah dia. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah dia, orang-orang itu langsung jatuh anak-anak. Ya, mereka itu terlempar. Ya, jatuh ke tanah ketika mereka mendengar Yesus berkata akulah dia. Ya. Lalu Yesus berkata, kalau kamu yang aku cari, biarkan orang-orang ini pergi. Apa maksudnya? Yesus mengatakan ketika orang-orang itu mencari Yesus, Yesus mengatakan aku dia. Aku yang akan kamu tangkap, akulah dia. Tetapi biarkan murid-muridku pergi. Ini suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia ingin menanggung ya penderitaan itu seorang diri. Dia tidak ingin teman-temannya itu membela. Dia tidak ingin teman-temannya atau murid-muridnya itu ikut menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak, kalau tadi anak-anak bisa melihat gambarnya ya, bagaimana Yudas Iskariot bersama dengan para prajurit itu menangkap Tuhan Yesus, ya. Nah, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak rela kalau Tuhan Yesus itu ditangkap. Coba tebak siapa anak-anak? Ya, siapa murid Tuhan Yesus yang tidak rela ketika Tuhan Yesus akan ditangkap? Ya, nah pinter. Yang tidak rela itu adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini tidak rela kalau Tuhan Yesus ditangkap. Maka dia langsung anak-anak mengambil pedangnya, ya, mengambil pedangnya, kemudian dia memotong telinga kanan hamba imam besar yang bernama Malkus. Siapa anak-anak? Malkus. Bukan Markus ya, tetapi Malkus ya. Telinga hamba imam besar yang bernama Malkus ini dipotong sama Petrus sebagai bukti bahwa Petrus ini ingin membela gurunya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika Yesus melihat Petrus itu memotong telinga kanan Malkus ini tadi, Yesus menegur Petrus.
Petrus, sarungkan pedangmu. Karena barang siapa bermain dengan pedang, maka dia akan binasa karena pedang. Lalu Tuhan Yesus mengambil telinga Malkus yang jatuh itu, kemudian ditempelkan lagi. Wah, ternyata langsung nempel, nggak usah pakai dijahit, nggak usah pakai diobras. Telinga hamba besar, hamba imam besar yang bernama Malkus itu langsung menempel, ya, langsung sembuh. Nah, anak-anak, ini merupakan suatu bukti bahwa meskipun Yesus itu diperlakukan tidak baik, mereka menangkap Tuhan Yesus. Namun demikian, Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus supaya apabila ada orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, maka kita harus membalasnya dengan kebaikan. Nah, anak-anak, cerita kita hari ini adalah ada kesimpulannya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita terima dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita baca hari ini? Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu taat kepada perintah Tuhan, meskipun Tuhan Yesus harus menanggung resiko. Ketika Yesus ditangkap, Yesus bisa saja langsung menghilang. Ketika Yesus ditangkap, bisa saja Tuhan Yesus memusnahkan orang-orang yang menangkap itu. Tetapi hal itu tidak mau dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Yesus itu taat kepada Tuhan. Dia harus menanggung resiko. Ya, pelajaran yang kedua, hal itu dilakukan Yesus karena apa? Karena Yesus mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan dosa kita untuk di kayu salib, ya, mau menderita karena dosa-dosa manusia. Yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah. Ya, dia mau mentaati perintah Allah tersebut, walaupun harus menanggung akibatnya, walaupun harus menanggung resikonya. Nah, anak-anak, setiap saat ketika kita taat kepada perintah, pasti kita akan menanggung resikonya. Sebagai contoh, ya, kalau tadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh, ya, ketika Yesus itu taat kepada Allah Bapa, dia menanggung resiko, harus mau menderita di kayu salib, kemudian disiksa, dihina, merasa kesakitan yang luar biasa. Begitu juga dengan kita, anak-anak. Di dalam kehidupan kita seringkali kita dihadapkan pada perintah, dihadapkan pada aturan-aturan. Ketika anak-anak itu patuh kepada perintah Allah, maka kita harus, kamu nggak boleh mencuri misalnya. Seharusnya kalau saya bisa mencuri, saya bisa mendapatkan ini, tetapi karena saya mentaati perintah Tuhan, saya tidak bisa. Ya, ketika kita taat kepada perintah orang tua, seharusnya kita ingin bermain, tetapi karena orang tua kita melarang dan menyuruh kita untuk belajar, wah, aku nggak jadi main sepedaan sama teman-teman, tapi aku harus belajar, atau mungkin aku harus membantu pekerjaan orang tua. Nah, itu resiko yang harus kita tanggung. Kemudian contoh yang ketiga yaitu taat kepada guru. Nah, anak-anak pasti sering ya mendapat perintah, ada PR, ada tugas. Lah, masa pandemi seperti ini enakan main, tapi tugasnya kok banyak sekali, PR-nya kok banyak sekali. Ya, nah itu resiko yang harus kita tanggung. Maka kita harus belajar untuk mau menanggung resiko karena kita patuh kepada perintah. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari mari kita belajar. Kita patuh pada perintah Allah, kita patuh kepada perintah orang tua kita, dan yang ketiga kita juga patuh kepada perintah guru. Nah, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita juga harus membalas kasih Tuhan.
dengan mengasihi dia, melayani dia, patuh pada orang tua, juga patuh kepada guru. Nah, anak-anak, ibadah pada pagi hari ini kita akan akhiri dengan menyanyi lagu ya. Dengan menyanyi lagu, apa lagunya? Kita akan menyanyi lagu Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, itu anak-anak. Jadi kita mulai hari ini tetap taat kepada perintah Tuhan, dan jangan lupa ya, di dalam setiap pergumulanmu, di dalam setiap ketakutanmu, suatu saat ada masalah dalam hidupmu, lari kepada Tuhan, berdoalah, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, nanti Bu Nani akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ada 5 soal yang harus dijawab ya, ada 5 soal yang harus dijawab. Nanti ditulis di WA, kemudian jawabannya langsung dikirim ke Bu Nani ya. Jawabannya langsung dikirim ke Bu Nani ya. Soal yang pertama yaitu siapa murid Tuhan Yesus yang menjualnya? Yang kedua, di mana Tuhan Yesus berdoa? Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Yang keempat, siapa yang membela Tuhan Yesus ketika dia akan ditangkap? Ya. Dan yang kelima adalah apa yang dilakukan oleh Petrus untuk membela Tuhannya. Nah, begitu anak-anak, ada 5 soal. Jangan lupa nanti dikerjakan. Kemudian jawabannya dikirim ke nomor Bu Nani langsung, jangan di grup ya, supaya nanti tidak ketahuan oleh temannya. Sekian anak-anak. Tetap di rumah, anak-anak jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi besok minggu yang akan datang. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih. Adik-adikku yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan rasa syukur kita lewat persembahan kita. Adik-adik dapat memberikan persembahan, dimasukkan di dalam sebuah amplop, kemudian diberi tulisan untuk sekolah minggu. Lalu adik-adik dapat menitipkan kepada papa, mama, orang tua. Lalu nanti dapat dimasukkan di kotak persembahan di gereja, atau boleh dititipkan di sekretariat GKI Wonosobo pada hari dan jam kerja. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adikku yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa untuk mengiringi persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan berkat dan cinta-Mu. Engkau memelihara kami lewat orang tua kami dan orang-orang yang mengasihi kami. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh memberikan rasa syukur kami untuk membalas cinta-Mu yang begitu sangat besar. Dan lewat persembahan ini kami boleh memberikan rasa syukur kami kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima persembahan dan syukur kami ini. Amin. Saya suka seperti Yesus. Saya suka seperti Yesus. Adik yang terkasih, kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang mencintai kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih atas penyertaan dan cinta-Mu untuk kami. Kami boleh diberikan firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami, anak-anak Tuhan. Tuhan berkatilah kami supaya kami boleh terus melaksanakan kehidupan kami dengan rasa syukur kami kepadamu. Kami boleh belajar, kami boleh menghormati orang tua, kami boleh mencintai teman-teman kami, mengasihi sesama, karena Engkau telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Dan ajar kami selalu untuk taat Tuhan, untuk belajar akan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di dalam nama-Mu yang penuh kasih dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekolah minggu kita telah usai, namun kita tetap harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Dan ingat adik-adik, kita selalu menjaga kesehatan kita, selalu makan makanan bergizi, selalu berolahraga, dan jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan sebuah aktivitas. Dan satu lagi, yaitu memakai masker ketika adik-adik bepergian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam sekolah minggu berikutnya. Dadah.